Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak ya di perkuliahan ketiga kelas hukum internasional masih lewat video recording ini. Oke, sebelum masuk ke materi ya Bapak cuma ingin mengingatkan bahwa dalam pembelajaran HI ya ada banyak praktek dan juga teori yang perlu kalian pelajari. Ya, jadi teori-teori sudah Bapak berikan di 2 pertemuan kemarin, 1 jam kalau tidak salah durasinya, itu lumayan banyak teori-teorinya. Nah, nanti kita juga akan mencoba untuk masuk ke prakteknya. Ya, kalau sempat nanti kita akan bicara bagaimana praktek dari hukum internasional itu sendiri. Nanti Bapak akan coba kasih materi dan juga bahan dan juga tugas dalam Simari ya berkaitan dengan beberapa praktek-praktek hukum internasional ya secara kontemporer supaya kalian bisa juga mempelajari dan memahami HI secara komprehensif. Oke, tanpa membuang banyak waktu lagi, Bapak akan mulai lagi materi kita hari ini. Kelanjutan dari yang minggu kemarin ya. Jadi minggu kemarin sedikit mereview, kita sudah bicara soal syarat dari negara ya sebagai objek kajian dari hukum internasional. Kita juga sudah bicara soal kedaulatan, ya esensi kedaulatan itu apa, walaupun nanti akan lebih di stressing di pertemuan berikutnya. Kita sudah bicara intervensi, ya kan? Kemudian kita juga sudah bicara tentang doktrin Monroe. Itu kira-kira normatifnya ya. Jadi Bapak dalam perkuliahan kemarin, minggu kemarin juga bicara teoritik dan juga praktek ya, bahwa tidak selalu yang diidealkan dalam hukum internasional itu bisa terrealisasi dengan bagus di prakteknya. Nah, hari ini Bapak juga akan bicara normatif ya. Normatif berarti yang seharusnya, karena kalau kita bicara hukum kita kan bicara apa yang seharusnya. Nah, hari ini Bapak akan sedikit bicara tentang hak dan kewajiban negara ya. Jadi Bapak hari ini akan mengklaster atau membagi pembahasan secara normatif, nanti secara praktikal. Ya, nanti kita bicara bagaimana prakteknya. Nah, jadi Bapak akan bicara hak dan kewajiban negara. Jadi hak itu sesuatu yang dimiliki ya secara inherent oleh suatu negara, kewajiban yaitu adalah suatu apa ya perangkat normatif ya yang mengharuskan negara melakukan kewajibannya atau tanggung jawabnya ya. Nanti kita bicara lebih lanjut tentang itu. Nah, jadi kenapa sih negara sebagai objek kajian HI itu memiliki hak dan kewajiban? Nah, jadi dia sebagai subjek hukum ya. Bapak sudah bicara kemarin yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban. Maka negara adalah juga subjek hukum. Nah, sedikit merefer ya atau mengutip pendapat dari Hugo Grotius dalam pertemuan pertama, ya Bapak kan bilang bahwa dalam teori hukum alam ya kan relasi atau hubungan antara negara-negara itu sama dengan relasi antara individu dengan individu dalam masyarakat. Ya, jadi tidak ada bedanya kata Hugo Grotius. Ya, artinya apa? Artinya dalam interaksinya, ya dalam interaksi negara-negara tersebut pasti ada saling singgung. Ya itu pasti ada tuh, pasti ada saling singgung, pasti ada kompetisi, ada kerjasama, dan mungkin juga akan ada konflik di antara dua negara atau lebih dari negara tersebut. Itu sudah keniscayaan ya. Jadi Bapak memakai teori hukum alam ini teori yang normatif tapi juga sekaligus realistis dia. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa yang namanya negara yaitu isinya manusia. Kalau isinya manusia ya, jadi pastilah ada subjektivitas, pastilah ada like and dislike dan lain-lain. Nah, untuk menyeimbangkan realisme itu, ya maka kemudian hukum hadir. Ya, jadi hukum itu hadir sebenarnya untuk mengimbangi, bukan hanya untuk mengimbangi, tetapi juga untuk memediasi hubungan internasional. Ya, jadi hubungan internasional itu kan relasinya ya. Nah, kalau hukum itu adalah suatu perangkat, hukum internasional adalah perangkat bagaimana caranya supaya negara-negara ini bisa berelasi, bisa berhubungan ya dalam hubungan internasional dengan baik dan benar. Nah, itu kira-kira idealisme dari HI ya dalam hubungan internasional. Mungkin kalian bingung, Pak, bedanya hubungan internasional sama hukum internasional apa? Nah, kira-kira begitu hubungannya. Ya, kalau hubungan internasional itu politik, tapi kalau hukum internasional itu ranah dari hukum.
Ya, jadi hukum itu seperti Bapak bilang tadi, tujuannya adalah untuk membuat hubungan internasional berada dalam track yang sebenarnya, yang seharusnya. Nah, kita orang hukum selalu bicara ideal, ya. Oke. Nah, dalam konteks ini perlu kita bicara soal Declaration of Rights and Duties of Nations. Ya, jadi deklarasi hak dan kewajiban dari bangsa-bangsa atau negara-negara ini tahun 49. Ya, jadi tahun 49, kenapa 49? Karena 45 Perang Dunia Kedua berakhir. Ya, jadi kalian harus memahami dalam konteks hukum internasional, dalam konteks hubungan internasional, kalian harus memahami bahwa tatanan internasional yang baru itu dimulai setelah 45. Ya, jadi setelah 45 bermunculanlah banyak negara-negara baru, negara merdeka termasuk Indonesia. Ya, jadi kalau kalian membaca sejarah bagaimana Indonesia bisa merdeka 45 ya karena Jepang kalah, ya. Hiroshima Nagasaki dibom oleh sekutu, maka kemudian Soekarno dan Hatta melihat ada peluang, maka mereka langsung deklarasi. Walaupun kemudian ada agresi militer pertama dan kedua, ya, untuk mentekel kemerdekaan kita, itu soal lain. Ya, tapi intinya adalah 45, 46 sampai 49 itu adalah masa-masa di mana konteks hukum internasional itu terbentuk. Nah, jadi hukum internasional yang terbaru itu adalah lahir setelah tahun 48 49. Ya, jadi 48 itu ada deklarasi HAM internasional atau universal, DUHAM. Ya, jadi kalau kalian belajar HAM yang juga Bapak yang ngajar, ya, kita melihat bahwa ada DUHAM, deklarasi HAM internasional universal. Nah, itu 48, 49 lahirlah deklarasi ini. Nah, tujuannya apa? Tentunya tujuannya adalah untuk membawa tatanan baru kehidupan berbangsa. Ya, jadi sebelum Perang Dunia Kedua kan negara agak kacau, ya, negara-negara agak kacau, banyak rasis, ya, banyak rasisme dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada Perang Dunia Kedua dan lain-lain, kemudian juga ada genosida, ya, genosida massal misalnya di daerah-daerah Eropa, ya, Kolombia, Polandia dan lain-lain. Nah, jadi itu konteksnya. Nah, makanya sekarang kita ingin menghidupkan tatanan baru. Walaupun seperti saya bilang tadi, peperangan masih ada, genosida masih ada, ya kan? Bahkan sampai tahun 70-an, 80-an pun masih ada genosida. Bahkan sekarang kita tahu bahkan ada juga genosida di Rohingya. Ya, jadi bukan berarti setelah 45 semuanya akan baik-baik saja, enggak, ya. Jadi bukan berarti deklarasi ini menyelesaikan semuanya, enggak. Tetapi deklarasi ini menjadi semacam titik tolak kita. Ini normatifnya loh, bahwa secara hukum internasional kita sudah punya perangkat namanya Declaration of Rights and Duties of Nations, ya, atau deklarasi hak dan kewajiban negara tahun 49. Nah, Bapak juga perlu menjelaskan, ya, Bapak juga perlu menjelaskan produk dari hukum internasional. Ya, jadi hukum internasional itu agak berbeda dengan hukum HTN, ya. HTN, kalau HTN kan undang-undang, konstitusi, itu kan disusun secara berjenjang. Ya kan? Sebenarnya mirip-mirip aja, HI juga punya jenjang itu, ya. Tapi nanti Bapak jelaskan lagi lah, ya. Misalnya gini, kalau kita bicara declaration, kalau kita bicara deklarasi, kita bicara soal anjuran moral. Ya, jadi deklarasi itu adalah anjuran moral yang tidak mengikat secara hukum. Ya, jadi perlu diingat bahwa declaration atau deklarasi itu tidak mengikat secara hukum, tapi hanya mengikat secara moral. Ya, DUHAM, ya, deklarasi universal HAM, kemudian Declaration of Rights and Duties ini dia tidak mengikat secara hukum, tapi dia mengikat secara moral kebangsaan. Ya, yang mengikat apa? Yang mengikat adalah di bawah deklarasi. Jadi ketika deklarasi biasanya akan keluar kovenan. Ya, kalau dalam HAM itu kan ada kovenan sipil politik, ada kovenan ekonomi sosial budaya, ICCPR dan ICSCR. Ya, Bapak menjelaskan itu di HAM. Ya, nah di bawah dari kovenan adalah konvensi. Nah, konvensi itu berada di bawah dari kovenan. Ya, jadi konvensi itu adalah produk-produk perjanjian dari organisasi internasional.
Ya, Bapak sudah menjelaskan minggu pertama, kalau tidak salah Bapak menjelaskan tentang subjek hukum internasional, yang salah satunya adalah organisasi internasional, ya, PBB, ya kan. Kemudian di bawah PBB ada lagi organisasi-organisasi lain, ada ILO, ada UNESCO, dan lain-lain, ada UNDP dan lain-lain. Nah, mereka punya perangkat juga, namanya konvensi. Ya itu ya, Bapak cuma ingin mengelaborasi saja. Jadi ada deklarasi, ada covenant, dan yang terakhir ada konvensi. Oke, kita akan bicara normatif dulu. Jadi 49 ya, tentu kita tidak ingin mengulang kesalahan di Perang Dunia Kedua. Maka kemudian PBB lahir. Ya, jadi sebelum PBB namanya Liga Bangsa-Bangsa, LBB. Ya, jadi sebelum Perang Dunia Kedua namanya Liga Bangsa-Bangsa. Tapi Liga Bangsa-Bangsa kemudian dibubarkan karena dia tidak berhasil menghindari Perang Dunia Kedua. Ya, jadi Perang Dunia Pertama dulu pernah ya dibikinlah Liga Bangsa-Bangsa, tapi kemudian Liga Bangsa-Bangsa juga gagal untuk menghindari Perang Dunia Kedua. Ya, ketika Jerman mengokupasi Polandia. Maka kemudian Liga Bangsa-Bangsa dihapuskan. Setelah Perang Dunia Kedua baru muncullah PBB, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau perkumpulan bangsa-bangsa itu. Kalau bahasa Inggrisnya UN, United Nations. Sampai sekarang UN masih ada. Nah, jadi lewat UN itulah ya, seperti Bapak bilang tadi, ya, UN juga bukan malaikat ya. Jadi UN, PBB itu bukan malaikat, jadi tidak serta-merta ketika ada organisasi maka semuanya akan baik-baik saja. Enggak, kita masih punya problem. Ya, nanti kita akan jelaskan bagaimana problemnya. Oke, normatifnya kita akan bicara hak dulu. Ya kan, kita bicara apa sih yang negara itu punya gitu dalam konteks hubungan internasional ya. Apa sih yang negara punya? Oh, negara itu pertama punya kemerdekaan, ya, hak atas kemerdekaan. Nah, kan setelah 49 ya, setelah Perang Dunia Kedua itu kan trennya adalah dekolonialisasi. Ya kan, berarti menghentikan kolonialisasi. Ya, kenapa? Karena dianggap ya kolonialisasi itu tidak bermartabat, dia tidak menjunjung hak asasi manusia. Ya kan, perbudakan dan lain-lain yang dilakukan oleh bangsa Eropa kepada Asia, Afrika itu kan mengerikan dulunya. Ya, Indonesia misalnya di zaman Belanda, India dengan Inggris, ya, dan banyak lagi negara-negara lain dulu di Asia Tenggara yang juga dikolonialisasi. Nah, tapi kemudian ketika ada deklarasi ini, ya, semua negara itu bisa dibilang sepakat bahwa kita harus mengakhiri ini. Ya, kita harus mengakhiri adanya perbudakan, kita harus mengakhiri adanya kolonialisasi, maka hak dari suatu negara adalah kemerdekaan. Pasal 1. Ya, ini sangat penting sekali pasal 1. Nah, kemudian suatu negara itu juga berhak untuk melaksanakan jurisdiksi. Bapak sudah bilang ya, jurisdiksi itu kewenangan hukum suatu negara. Ya, jadi negara itu punya jurisdiksi. Negara itu punya kewenangan untuk menegakkan hukumnya atas orang, benda, dan wilayah, properti dan wilayahnya. Bapak sudah menjelaskan juga minggu kemarin, ya, syarat-syarat negara apa sih? Oh, dia punya wilayah yang tetap, ya kan? Dia punya batas wilayah yang tetap, di mana dalam wilayah itulah jurisdiksi suatu negara dijalankan. Ya, nah jadi negara itu punya hak untuk melaksanakan hukumnya atas orang, atas warga negaranya, atas benda atau properti dalam negara tersebut, dan atas wilayahnya. Nah, makanya Bapak bilang minggu kemarin, kalau tidak salah Bapak jelaskan, kalau ada misalnya kapal asing yang masuk perairan Indonesia, kita pernah mengalami itu. Waktu zaman Ibu Menteri Susi, sekarang menterinya bukan Ibu Susi lagi ya. Jadi dulu zaman Ibu Susi kita pernah bersitegang dengan Tiongkok ya di Laut Natuna. Nah, itu sangat mendebarkan sekali karena nelayan Cina dan juga Vietnam itu banyak masuk ke Laut Natuna kita ya, di backing oleh destroyer ship atau kapal pengrusak dari Cina. Ya, jadi di depannya itu nelayan, di belakangnya itu kapal pengrusak. Jadi emang udah ada niat nyolong mereka. Ya. Nah, kemudian Ibu Susi bilang itu jurisdiksi kita pertahankan. Nah, maka kemudian di Natuna itu dikirim juga kapal, ya, dikirim juga kapal Indonesia
kapal perusak juga, kapal perang. Ya, kalau masuk lagi beberapa yard, ya, beberapa nautical mile namanya ya, mil laut ya, beberapa mil laut saja masuk kapal asing ke Indonesia tanpa izin ditembak. Ya, itu berlaku namanya kedaulatan mutlak. Nanti kita akan bicara kedaulatan. Ya, apa itu kedaulatan mutlak, apa itu kedaulatan tidak mutlak, dan lain-lain dalam konteks kedaulatan teritorial. Oke, kemudian hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama. Nah, ini juga ya. Jadi dalam rapat PBB misalnya, dalam sidang PBB, semua negara itu equal. Ya, semua negara itu setara di hadapan sidang PBB. Mau negara itu besar kah, mau negara itu miskin atau kaya, semuanya secara ideal seharusnya setara. Ya, jadi misalnya Malaysia misalnya, Singapura deh, kita ambil contoh Singapura. Singapura negara yang sangat kecil, dia hanya pulau kecil di Selat Malaka, sangat kecil sekali, bahkan lebih kecil daripada Jakarta. Tapi dia adalah negara berdaulat. Ya, jadi karena mereka negara berdaulat, ketika mereka bicara di PBB, ya kedudukannya sama seperti Indonesia yang negara besar ini. Sama halnya misalnya seperti negara Pasifik, ya, Vanuatu, Kiribati, Solomon Island, dan lain-lain. Ya, ini pernah bersitegang sama Indonesia ketika berbicara soal kasus atau isu Papua di PBB. Ya, Vanuatu bisa bicara kenceng, ya, tentang isu HAM di Indonesia. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena setiap negara itu memiliki kedudukan hukum yang sama di mata hukum internasional. Ya, jadi suka nggak suka, mau nggak mau, ya kita harus setara. Ya, jadi kita nggak besar-besaran badan, kita nggak besar-besaran ekonomi, tapi ketika di PBB ya semuanya equal. Walaupun secara prakteknya PBB juga sebenarnya tidak begitu setara juga, ya. Bapak bicara teori dan juga praktek ya. Kenapa? Karena di PBB kan sudah ada Dewan Keamanan. Ya, kalau kalian pernah dengar istilah Dewan Keamanan, ya, Dewan Keamanan itu kan ada 5 negara yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. 5 negara ini adalah negara superpower, ya, yang bisa mengajukan veto atas resolusi PBB. Jadi PBB itu punya resolusi, ya. Jadi selain konvensi kovenan, ya, mereka juga punya resolusi. Resolusi itu adalah semacam pendapat, ya, pendapat PBB tentang suatu kasus, ya. Jadi negara-negara banyak mengajukan resolusi, ya, tapi kemudian resolusi itu disidangkan oleh PBB. Nah, tapi permasalahannya yang memegang hak veto di PBB adalah 5 negara besar, ya, Amerika, ya, Prancis, Cina, Rusia, dan Inggris. Ya, 5 negara Dewan Keamanan PBB. Nah, inilah yang paling sering, bukan Inggris, Rusia. Sorry. Ya, Rusia. Ya, jadi Bapak ulang lagi, Rusia, Cina, Amerika, Prancis, ya, bentar. 5 ya, 5 Prancis, Bapak lupa satunya, ya, Rusia. Pokoknya Rusia masuk, ya, 5 negara inilah yang punya hak veto. Nah, ini jadi problematik misalnya ketika ada resolusi yang dibawa oleh negara-negara yang lagi perang misalnya, seperti misalnya Israel sama Palestina, ya. Jadi okupasi Israel terhadap Palestina itu sudah dibawa ke PBB, sudah dirapatkan di Dewan Keamanan PBB, sudah mau ketok palu, tapi kemudian Amerika Serikat veto, selesailah itu. Nah, ini beberapa permasalahan yang mungkin kawan-kawan bisa memikirkan gitu loh. Kenapa sih PBB seperti itu gitu loh. Konteksnya PBB kenapa seperti itu. Nah, itu juga menarik kalau untuk menjadi bahan pembelajaran. Nah, kemudian yang keempat, ya, sebagai suatu negara dia memiliki hak untuk membela diri sendiri dan atau secara kolektif. Ya, tapi sifatnya membela diri. Ya, jadi setiap negara itu punya hak untuk membela diri mereka sendiri atau secara kolektif. Contohnya bagaimana? Kita masih belum punya konteks perang yang sesungguhnya ya. Ya, karena setelah Perang Dunia Ketiga, setelah Perang Dunia Kedua kita hampir nggak punya kesempatan untuk bikin Perang Dunia Ketiga ya, walaupun riak-riaknya ada.
Ya, tapi intinya kalau ada suatu negara yang diserang secara sewenang-wenang oleh negara lain, ya negara yang diserang itu punya hak untuk menyerang balik. Atau misalnya kalau ada suatu kawasan diserang, misalnya Asia Tenggara. Asia Tenggara diserang misalnya sama negara lain. Maka kemudian Asia Tenggara sebagai suatu kawasan itu memiliki hak juga untuk melawan, untuk mempertahankan diri secara kolektif. Nah, itu kawan-kawan, hak, ya. Kenapa hak kecil? Sedikit sekali hak, ya. Ya, nanti kita akan bicara kewajiban. Kewajibannya banyak. Nah, ini kewajiban. Ya, jadi kewajiban dari suatu negara, ya, dalam konteks hubungan internasional. Kewajibannya apa? Pertama, kewajiban untuk tidak intervensi. Nah, ini yang penting. Ya. Bapak sudah bicara kemarin soal intervensi yang bersifat positif atau yang negatif, tapi dalam konteks deklarasi ini kita bicara soal yang negatif, ya. Jadi negatif intervention itu yang tidak boleh dilakukan oleh suatu negara. Walaupun dalam prakteknya banyak terjadi masih intervensi, baik itu secara halus maupun sudah secara kasar, ya, sudah militer, sudah invasi. Ya, jadi lagi-lagi ini normatifnya. Seharusnya nggak boleh loh intervensi, ya kan? Seharusnya nggak boleh. Banyak hal sih sebenarnya yang menarik soal non-intervention ini. Misalnya gini, kenapa sih ASEAN misalnya, kenapa ASEAN diam saja ketika Rohingya di Myanmar itu berkecamuk, ya kan? Jadi waktu itu Malaysia, kalau tidak salah, Malaysia itu pernah geram sekali, ya. Malaysia pernah geram sekali sama Myanmar, ayo kita intervensi dong. Tapi kemudian Malaysia diingatkan oleh negara-negara negara ASEAN lain bahwa ASEAN itu punya prinsip. Prinsipnya namanya yang pertama adalah non-intervention. Nah, jadi setiap negara-negara di ASEAN, 10 negara di ASEAN itu tidak boleh melakukan intervensi secara langsung, ya, atau mengurusi urusan domestik suatu negara. Ya, ini dilematis, ya. Kenapa? Karena yang terjadi di Myanmar itu sebenarnya sudah pelanggaran HAM sebenarnya. Ya, tapi Malaysia terpaksa harus mengurungkan niatnya. Kenapa? Karena tidak didukung oleh ASEAN secara keseluruhan. Bapak nggak tahu di mana Indonesia posisinya, ya. Bapak cuma dengar Malaysia. Ya, Malaysia yang pernah ingin mengintervensi Myanmar tapi kemudian ditolak oleh ASEAN. Nah, ini Bapak rasa juga sangat. Jadi prinsip non intervention itu ada plus minusnya, ya. Ya, jadi prinsip untuk tidak mengintervensi itu ada positif, ada negatifnya. Positifnya berarti suatu negara itu punya kedaulatan terhadap apa yang mereka lakukan dalam negara mereka sendiri. Ya kan? Tetapi bagaimana kalau negaranya tanda kutip jahat? Ya, bagaimana kalau negaranya melakukan pelanggaran HAM? Seharusnya bisa diintervensi, seharusnya. Ya, Bapak punya pendapat apa yang terjadi di Rohingya misalnya itu seharusnya bisa diintervensi oleh PBB. Walaupun nggak terjadi. Jadi lagi-lagi HI itu tidak sempurna. Ya, ada kasus di mana HI itu berhasil. Misalnya seperti Rwanda, ya, nanti Bapak akan kasih materi, ya, bukan materi sih, tapi Bapak nanti akan minta kalian untuk googling film, ya, ada film namanya Hotel Rwanda. Ya, Rwanda itu nama negara di Afrika. Ya, dulu pernah genosida di sana. Dan PBB berhasil menyelamatkan Rwanda dari pembunuhan massal. Ya, bukan menyelamatkan sih, tapi berhasil meredam. Ya, jadi bisa di googling, ya, kawan-kawan. Nanti Komti juga Bapak minta tolong dicari filenya, namanya Hotel Rwanda. Hotel Rwanda. Itu film yang bagus sekali. Bapak punya filenya, tapi mungkin agak sulit ya kalau misalnya di-share. Tapi let's see nanti. Kalau bisa sih kalian sendiri yang bisa mencari Hotel Rwanda itu dan menonton dan kemudian memberikan komentar. Itu adalah ilustrasi bagaimana HI bekerja. Oke, kemudian yang terakhir, bukan terakhir sih, sorry. Kedua adalah kewajiban untuk tidak memprovokasi pergolakan sipil di negara lain. Ini mirip-mirip seperti intervensi. Ya, jadi memprovokasi dan lain-lain itu juga sebenarnya mirip-mirip intervensi. Amerika Serikat nih jagonya. Jadi kalau kita bicara yang paling jago memprovokasi pergolakan sipil, yaitu contohnya Amerika Serikat. Amerika Serikat itu sudah berapa kali mencoba menggoyang Fidel Castro di Kuba misalnya. Ya, Kuba itu pengen digoyang oleh Amerika Serikat.
Ya, Fidel Castro kan komunis, sosialis. Ya, dibunuh juga nggak mempan Fidel Castro. Ya, akhirnya mau diintervensi, ya mau diprovokasi tapi juga gagal. Ya, di beberapa negara lain, misalnya Panama pernah berontak, ya pernah ada pemberontakan gara-gara Amerika Serikat juga. Belum lagi kalau kita bicara misalnya Irak, Iran, ya itulah, Kuwait, ya banyak kisah. Ya, jadi intinya HI itu nggak sempurna, tapi dia perlu, gitu ya. HI itu nggak sempurna, tapi dia perlu. Kita masih perlu HI sampai hari ini. Nah, kemudian yang berikutnya kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia. Jelas ya, sudah ada DUHAM, sudah ada Kovenan Hak Sipil Politik, sudah ada Kovenan ECOSOC. Itu sudah jelas secara hukum setiap negara harus menghormati HAM, walaupun dalam prakteknya ada aja gitu ya, ada aja prakteknya kejadian yang macam-macam. Kemudian kewajiban untuk menjaga wilayahnya, ini wilayah kedaulatan teritorial pasal 7. Ya, kenapa? Karena dalam kedaulatan teritorial itu berlaku kedaulatan mutlak. Ya, kedaulatan mutlak berarti kalau ada orang yang melanggar ya ditembak. Sama halnya seperti misalnya kalian punya rumah, rumah kalian punya pagar, pagarnya tinggi, ya kan, pagarnya tinggi. Ini rumah properti pribadi loh. Tapi kemudian malam-malam ada yang naik pagar kalian, ya kan? Malam-malam ada orang naik pagar kalian tanpa izin kalian, ya teriakin maling lah. Itu punya hak kalian. Kenapa? Karena kalian memiliki wilayah itu, kalian memiliki tanah itu, kalian memiliki rumah itu, ya kalian punya hak untuk mengeksekusi orang yang masuk ke rumah kalian tanpa izin, tanpa hak. Oke, kemudian kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Jadi kalau ada sengketa, kalau ada konflik, ya diharapkan bisa selesai secara damai. Diharapkan seperti itu. Walaupun banyak juga yang nggak damai, ya. Kemudian kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan ancaman senjata. Pasal 9. Nah, ini juga terjadi tadi Bapak bilang tahun 2000 sekian ya. 2018 kalau tidak salah ketika kapal pengrusak Cina atau Tiongkok itu masuk ke Natuna. Dia memakai kapal perusak. Ya, destroyer ship. Berarti niatnya sudah mau perang tuh. Ya kalau kita beli udah selesai itu. Ya, jadi itu intervensi yang pernah terjadi. Kemudian kewajiban untuk mencegah nomor 9 atau pasal 9. Jadi pasal 9 itu harus dicegah. Bagaimanapun juga dia harus dicegah. Ya. Kemudian kewajiban untuk tidak mendukung kolonialisasi atau okupasi. Nah, ini ya. Jadi kan pasca Perang Dunia Kedua diharapkan tidak ada lagi yang namanya kolonialisasi. Diharapkan tidak ada lagi kolonialisasi dan okupasi. Kemudian kewajiban untuk selalu beritikat baik, ya namanya negara, ya kita punya banyak negara-negara di sekitar kita, tetangga kita ASEAN, ya kita punya 9 tetangga plus Singapura plus Australia, ya kan kita punya 9 tetangga dan 1 Australia, ya Oceania. Ya kita harus beritikat baik sama mereka. Kita harus berpandangan positif sama mereka. Ya, selama tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama-sama. Kemudian yang terakhir adalah kewajiban untuk tunduk dan taat dalam hukum internasional. Nah, ini jelas ya. Jadi hukum internasional saya bilang tadi adalah perangkat yang digunakan untuk mengontrol interaksi negara-negara dalam hubungan internasional. Nah, itu sudah jelas ya, definisi yang Bapak rasa sudah sangat gamblang sekali Bapak jelaskan. Nah, itu kawan-kawan, ini pertemuan singkat saja, cuman 30 menit ya, Bapak cuman singkat saja. Nanti ada tinggal 2 kali pertemuan lagi, semoga bisa lebih tajam di pertemuan berikutnya. Soal Hotel Rwanda, tolong Komti dicari. Ya, Hotel Rwanda, filenya ada itu, bisa ditanya sama senior kalian yang di bawah kalian 1 tahun. Dapat itu kemarin Hotel Rwanda dan mereka nonton. Kemudian Bapak kasih tugas. Ya, jadi Hotel Rwanda, kapan lagi kalian dapat tugas menyenangkan, ya kan? Tugasnya adalah nonton film. Nonton film santai sambil makan popcorn di rumah, nggak perlu ke bioskop, ya kan? Kemudian ditulis pendapat kalian tentang hukum internasional yang terjadi di Rwanda. Oke, Bapak rasa demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.